Tapi seminggu terakhir terjadi net sell asing sebesar 4,7 triliun, di mana penjualan terbesar di saham Gotoh 1,1 triliun, lalu disusul saham BBCA dijual selama 1 minggu terakhir 923 miliar, lalu Bank Mandiri 776 miliar, serta Telkom 601 miliar. Dan terakhir di posisi kelima ada saham Astra International 415 untuk saham yang salah satu yang di Lego asing selama 1 minggu ini. Oke. Kalau yang dibeli asing, di koleksi asing selama 1 minggu ini adalah saham Bukalapak 57 miliar, INKP 56 miliar, dan Cepin 43 miliar, serta saham-saham lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat data ini ya, selama 1 minggu ini ternyata asing itu net sell 4,7 triliun, melakukan pembeliannya itu hanya sedikit gitu ya. Hanya sedikit, hanya di kisaran 50 miliar, 56 miliar seminggu ini. Jadi asing sendiri itu belum masuk ke saham-saham blue chips. Mungkin masih menunggu pengumuman dari The Fed juga semalam ya. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi di Amerika itu sudah turun kembali dari 7,7% di bulan Oktober menjadi 7,1% untuk data CPI di bulan November. Tapi sebenarnya penurunannya sendiri itu datangnya dari penurunan kesehatan ya. Jadi inflasinya itu menurun karena kesehatan. Nah, semalam The Fed sudah mengumumkan kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Nah, sebenarnya kenaikan suku bunga ini bukan sesuatu yang mengagetkan, karena di awal bulan itu The Fed sudah sempat sampaikan risalah mereka bahwa mereka akan kembali menaikkan suku bunga, tetapi tidak 75 basis poin tapi 50 basis poin, dan ternyata terbukti semalam dinaikkan sebesar 50 basis poin. Biasanya kalau habis The Fed naikin suku bunga, nanti dilanjutkan lagi sama Bank Indonesia, karena Bank Indonesia itu harus jaga spread suku bunga Indonesia dibandingkan dengan suku bunga yang ada di Amerika, seperti itu. Jadi kita masih menanti nih keputusan Bank Indonesia, kira-kira akan menaikkan suku bunga Indonesia sendiri berapa basis poin ya. Jadi gimana Sobat Cuan, hari ini kalau lihat IHSG menguat 0,89% aja, bahkan seminggu ini cenderung tertekan gitu ya. Apakah Santa Claus Rally belum datang gitu ya? Nah, di segmen kali ini curhat bareng Sobat Cuan, seperti biasa aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan untuk curhat-curhat terkait saham, investasi, atau juga portofolio Sobat Cuan. Jadi kalau Sobat Cuan ada pertanyaan, jangan lupa seperti biasa taruh di kolom komentar. Ini ada dari English, namanya susah banget, Antam Agici, tulisnya di kolom question box dong. Salah ya, tadi aku bukan mau ngomong kolom komentar, tapi kolom question box maksudnya. Oke. By the way, ada yang udah baca-baca berita belum beberapa hari ini? Berita yang cukup mengagetkan aku. Jadi ternyata Gotoh itu memiliki kepemilikan di Alfamart ya, atau AMRT ya. Jadi ternyata pada tanggal 14 kemarin Gotoh menjual saham kepemilikannya di AMRT, yang dimana itu kemungkinan Gotoh itu memiliki saham AMRT di bawah 5% kepemilikannya itu. Kenapa tidak tercatat di dalam struktur kepemilikan saham yang ada di RTI? Biasanya kan kalau di RTI bisnis itu dilampirin ya, siapa aja pemilik sahamnya, siapa pemegang saham pengendalinya. Kalau kepemilikan sahamnya di atas 5% itu biasanya tercatat. Tapi Gotoh itu nggak ada, tapi tiba-tiba dia jualan gitu, dan merealisasikan keuntungan sebesar 1,5 triliun rupiah totalnya. Nah, ini jadi tanda tanya nih, sebenarnya seberapa besar atau seberapa banyak kepemilikan Gotoh di AMRT. Kalau nggak salah kepemilikannya itu sekitar 600 jutaan lembar saham. Aku cari-cari datanya ya, berapa harga beli mereka itu nggak ketahuan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya net keuntung atau net profit si Gotoh ini di AMRT itu berapa. Nah, kalau seperti yang kita tahu, Gotoh kan udah 1 bulan ini harga sahamnya mengalami pelemahan terus-menerus, tertekan dikarenakan lock up-nya yang sudah dibuka. Lock up itu maksudnya adalah pemegang saham lama atau investor lamanya mereka sebelum IPO itu bisa melakukan penjualan di secondary market atau di pasar sekunder. Akhirnya karena banyak yang jualan, maka harga itu tertekan.
Nah, kalau Sobat Cuan pernah baca juga, Bloomberg itu pernah menyampaikan atau pernah memberitakan bahwa katanya itu Gotoh sempat menyurati SoftBank dan juga Alibaba kalau bisa mau menjadi standby buyer untuk orang-orang yang melakukan penjualan ketika lock up. Waktu itu kalau nggak salah senilai 1 triliun rupiah ya. Jadi kenapa sih kok Gotoh minta bantuannya ke SoftBank ya? Karena SoftBank itu salah satu pemilik atau pemegang saham terbesar yang ada di Gotoh. Sebenarnya sih dulu sebelum merger, SoftBank itu investasinya di Tokopedia, tapi karena udah merger jadinya sekarang investasinya itu di Gotoh. Tapi kayaknya waktu Gotoh minta untuk Alibaba dan SoftBank menjadi standby buyer atau yang nampungin orang-orang yang jualan di market, mereka kayaknya nggak gubris atau tidak menyetujui dikarenakan memang SoftBank sendiri itu nilai asetnya aja turun banyak karena efek kenaikan suku bunganya The Fed ya di tahun ini. Bahkan kalau kita baca-baca lagi, SoftBank itu memangkas hampir 50% bahkan lebih 75% dana mereka untuk mereka suntikan ke perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi dalam artian adalah, jadi SoftBank ini adalah investment banking yang biasanya mereka itu investasi ke perusahaan-perusahaan, terutama banyak di perusahaan teknologi. Kayak sebelumnya mereka itu di Alibaba, terus juga di banyak perusahaan lain deh, termasuk Tokopedia. Nah, karena teknologinya sekarang lagi pecah atau lagi bubble semenjak kenaikan suku bunga, itu SoftBank akhirnya mengeluarkan informasi gitu ya, bahwa mereka selama The Fed menaikin suku bunga ini mau cut dulu pendanaan mereka ke perusahaan-perusahaan teknologi. Di cut-nya itu sampai 50%-an gitu, 50-70%-an. Jadi ibaratnya likuiditas tuh lagi mengering di saham-saham teknologi yang ada di dunia saat ini. Itu kenapa kayak kemarin Gotoh waktu meminta untuk Alibaba dan juga SoftBank menjadi standby buyer untuk lock up, sama mereka tidak digubris. Nah, artinya Gotoh sendiri harus punya, mungkin in my opinion, harus punya dana untuk bisa tampungin saham mereka di market kan ketika terjadi penurunan saat ini. Ya mungkin salah satu strateginya adalah dengan menjual Alfamart tersebut atau AMRT. Jadinya mereka bisa punya cash yang akhirnya mungkin mereka pakai untuk buyback saham Gotoh sendiri di market ya. Karena kalau kita lihat Gotoh itu udah 2 hari ini nggak ARB ya, bahkan 3 hari ini. 3 hari lalu itu sempat mengalami kenaikan kalau nggak salah hampir 13%-an ya, hampir sentuh harga 100-an lagi. Terus kemarin turun, sekarang bermain di angka 90-an. Jadi kenapa udah nggak ARB? Mungkin ada beberapa pihak yang merasa harga Gotoh saat ini itu sudah di harga yang wajar gitu. Apalagi untuk fund-fund yang benchmarknya itu adalah IDX 30, di mana IDX 30 sendiri masih ada Gotoh di dalamnya. Jadi pasti mau tidak mau mereka masih akan melakukan belanja ke Gotoh, tapi mungkin porsinya sudah tidak sebesar dulu gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Please Kak, bahas prospek right issue BBTN. Sebenarnya gini ya, kalau untuk selama aku melihat sepanjang sejarah right issue BBTN atau sepanjang sejarah right issue perusahaan swasta, itu sebenarnya kalau right issue-nya BUMN biasanya ya itu kurang menarik tuh bukan berarti nggak bagus untuk ditebus. Tentu kalau perusahaan kayak BTN, BRI Syariah, terus BBRI ya, BBRI kan juga sempat right issue tuh tahun lalu ya, itu bagus gitu secara perusahaan, tapi maksudnya secara pergerakan di marketnya itu biasanya kurang atraktif. Beda sama emiten-emiten dari perusahaan swasta yang memang mau melaksanakan right issue gitu. Biasanya kalau ada perusahaan swasta mau right issue, itu biasanya kan harganya tuh diapresiasi market ya, harganya tuh naik bisa di atas harga pelaksanaan right issue tuh berapa persen gitu ya, jadinya menarik orang-orang mau tebus. Nah kalau untuk BUMN tuh nggak gitu, kecenderungannya malah sideways, bahkan bisa turun gitu ya ketika pelaksanaan right issue. Kenapa? Dikarenakan ya itu tadi, kalau misalnya harga right issue-nya terlalu mahal, harga pelaksanaannya nanti takutnya dianggap merugikan negara
gitu. Kalau misalnya harganya terlalu bergerak liar di market, takutnya nanti dianggap merugikan negara. Itu kenapa biasanya untuk BUMN itu kurang menarik untuk di tradingin gitu pas di momen-momen right issue-nya. Tapi bukan berarti right issue-nya itu tidak layak untuk ditebus gitu. Kalau layak atau tidak untuk ditebus itu sebenarnya kan balik lagi ke perusahaannya ya. Cuma kalau untuk BBTN nih, yang aku sukanya, ini disclaimer on ya, in my opinion aja, itu dia itu kan segmented banget gitu. BBTN itu segmented banget, dalam artian dia itu mainnya ya di KPR-nya terutama ya BUMN yang subsidi, yang dimana demandnya itu gede banget gitu. Cuma teman-teman harus cek lagi nih, kira-kira teman-teman cocok nggak sama NPL-nya atau resiko kredit macetnya. Kalau misalnya dirasa nggak cocok, ya udah bisa cari emiten lain gitu. Tapi kalau misalnya dirasa cocok, ya nggak apa-apa. Misalnya koleksi BBTN. Bentar ya, aku lagi cek. BBTN juga kan sebenarnya bagi dividen kan Sobat Cuan. Dan tahun ini tuh pertumbuhan laba bersihnya juga cukup bagus gitu dibanding tahun lalu. Secara jangka panjang juga sebenarnya pertumbuhan EPS-nya itu bagus gitu ya, pertumbuhan kinerjanya itu bagus. Tapi memang harga sahamnya tuh kurang bisa bersaing sama kakak-kakaknya kayak BRI, Bank Mandiri atau BNI gitu ya. Tapi yang aku suka itu tadi, dia itu segmented banget gitu ya. Dan menurutku masih cenderung lagging. Kayak BRI, Bank Mandiri, Bank BNI tuh udah rally kemana-mana, BBTN-nya belum gitu. Mungkin ya ada sentimen naik suku bunga juga. Jadi mungkin orang berekspektasi bahwa pendapatannya ke depan akan berkurang nggak ya, karena naik suku bunga. Orang lebih cenderung gak ambil KPR, tapi kan sebenarnya belum tentu juga. Nanti kita bisa lihat di laporan keuangan full year-nya, di situ udah terefleksikan kan kenaikan suku bunga selama ini, apakah berpengaruh terhadap permintaan KPR dari BBTN. Nah, cuma kalau yang aku lihat sendiri ya, BBTN itu sebenarnya sekarang itu pergerakan harganya itu lagi ada di area support loh, lagi ada di area support, lagi bergerak di area support gitu. Secara teknikal ya bisa ada penguatan sampai ke 1400 secara teknikal, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia bisa terus turun gitu. Apalagi kalau price actionnya itu tembus ke bawah 1330, maka itu bisa melanjutkan sampai ke 1250-an gitu. Itu untuk BBTN ya. Oke. Mengapa Gotoh tidak melakukan buyback dengan menggunakan dana IPO-nya? Jadi ketika sebuah perusahaan mau IPO, mereka pasti akan kasih tahu dulu nih kira-kira dana yang didapat itu untuk apa aja. Misalnya ada yang pakai untuk bayar hutang, ada yang pakai untuk ekspansi, atau ada yang pakai misalnya untuk working capital. Ada yang bilang misalnya, oh mereka mau bangun pabrik, atau misalnya mereka mau akuisisi A, B, C, D. Nah itu tuh sudah tertulis. Jadi dana yang didapat dari IPO itu nggak bisa serta-merta dipakai untuk hal lain kalau awalnya misalnya tujuan mereka untuk apa gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba awalnya mereka pakai buat ekspansi misalnya, atau misalnya buat penambahan teknologi, tapi karena harga sahamnya turun terus uangnya dipakai untuk buyback, ya nggak bisa seperti itu gitu. Biasanya kalau uang untuk buyback itu pakai dari kas perusahaan yang dihasilkan dari kinerja perusahaan atau laba bersih perusahaan. Kecuali misalnya tiba-tiba dia jual aset nih, jual aset punya duit ya, bisa aja dia nanti pakai buyback. Contohnya misalnya kayak sekarang dia tuh kan ada jual Alfamart 1,5 triliun, kita masih belum tahu nih uangnya tuh 1,5 triliun mau dipakai untuk apa. We never know kalau ternyata uangnya nanti dipakai untuk buyback sahamnya sendiri gitu. Katanya ada investor US yang rajin nampung saham Gotoh, apa benar? Siapa ya? Kurang tahu tuh. Sebenarnya gini, kalau misalnya ada yang rajin nampungin saham Gotoh atau enggak, itu kita gampang kok lihatnya teman-teman. Buka aja di broker summary-nya. Jadi broker summary itu kan biasanya dibuka setelah jam 5 sore.
Di situ kan suka kelihatan siapa aja yang beli, atau misalnya nanti teman-teman bisa lihat dari RTI bisnis. Biasanya setelah jam 5 sore tinggal klik aja, tulis nama kode sahamnya Goto, nanti bisa kelihatan gitu kira-kira bentar, broker mana aja yang beli, apakah broker asing atau broker Indonesia, dalam negeri maksudnya yang beli gitu. Biasanya kalau yang belinya asing, mau pakai broker domestik juga pasti tercatatnya akan asing sih gitu. Jadi daripada katanya mendingan langsung lihat aja ke datanya, karena datanya itu bisa sobat cuan akses sendiri kok gitu. Kalau misalnya lihat di sini ya Goto ya, lihat di RTI bisnis itu 1 minggu terakhir itu sebenarnya yang banyak melakukan penjualan itu CC sih. CC itu kode brokernya Mandiri Sekuritas ya. Jadi yang banyak jualan itu CC, tapi mungkin ya bisa aja asing pakai kode broker CC gitu. Terus juga yang banyak melakukan pembelian itu KI, aku nggak hafal sih, sebentar ya. Kalau nggak salah KI itu Samuel Sekuritas deh, kode broker KI. Yang melakukan pembelian, Ciptadana. Ya, yang aktif melakukan pembelian Goto 1 minggu ini tuh lebih ke Ciptadana gitu, bukannya asing gitu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita move ke emiten lain nih. Mungkin kita bahas Astra kali ya. Astra itu juga sama, ada pengaruh Goto. Mungkin belakangan kita tuh sering banget dengar orang-orang itu bahasnya Telkom, karena memang Telkom itu yang udah menunjukkan kerugian di laporan keuangannya, sedangkan Astra itu belum ya, karena harga beli Astra sama Telkom itu sangat berbeda. Astra tuh kayak punya average-nya Goto agak lebih di bawah, tapi tanpa perlu keluar laporan keuangannya yang kuartal 4 aja, harga Astra itu udah turun duluan. Sebenarnya menurut aku harga Astra itu turun bukan karena Goto ya, tapi lebih kepada UNTR. Jadi Astra ini kan punya anak usahanya itu UNTR kan. UNTR itu alat berat untuk pertambangan. Nah, UNTR-nya itu koreksi kemarin-kemarin. Nah, menurut aku justru dampak penurunan harga Astra itu lebih karena koreksinya UNTR. Karena UNTR kan udah bagi dividen interim kemarin gitu, beberapa waktu lalu. Terus mungkin banyak yang berekspektasi juga tahun depan harga batu bara sudah tidak setinggi saat ini. Jadi kan pasti kemungkinan laba bersihnya tidak lebih tinggi dari 2022 ya.